umat yang di pulau dan saudara-saudari semua yang dari pulau lain, Pulau Sulawesi, Pulau Bunaken. Bagi umat di sini mungkin baru bertemu banyak dari anak-anak atau bukan anak-anak lagi, orang-orang dewasa ini yang bergabung dalam Manado Catholic Choir. Kecuali opa yang sudah tua, ini yang lain ini masih muda-muda, terutama yang cewek-cewek ini. Dorang pipi semua mulus, kinclong. Kenapa? Kerjaannya skincare, ya, face up, gosok sana gosok sini pakai amplas, ya, bercahaya, glowing, ya. Jadi ini glowing, bercahaya, tapi buatan atau akibat dari olesan sana sini, make up. Kita mendengar tadi Yesus tidak pergi ke salon, Yesus pergi ke gunung. Yesus tidak memakai banyak bahan-bahan itu, tetapi dia mempergunakan satu cara, yakni naik gunung. Dan gunung adalah simbolik puncak dari yang terdekat antara langit dengan dunia, dengan bumi. Mau ditekankan, itulah saat-saat puncak perjumpaan manusia dengan Tuhan. Ya, doa sebenarnya adalah hal ini. Selain ungkapan yang Yesus bilang yang dibaca pada Rabu Abu, kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Kamar kita itu bisa fisik, tetapi kamar batin. Tutup pintu, tutup segala aktivitas lain. Lupakan game, lupakanlah gadget, lupakanlah orang lain, tetangga dan lain sebagainya. Kita bicara dengan Tuhan, dengan manusia sudah cukup. Ya, apalagi kalau dalam rumah ada yang cerewet, cukup sudah. Bicara. Sekarang saatnya perjumpaan dengan Tuhan. Nah, dalam suasana kedekatan antara langit dan bumi, ketika Yesus naik gunung itu, lalu akibat terbaik yang dapat dianugerahkan Tuhan ialah kemuliaannya memancar dari dua aspek. Satu, wajahnya. Orang itu tidak bisa sembunyi kalau lihat wajah. Untuk saya bukan psikolog atau bukan ahli apa ya, yang suka lihat-lihat muka orang, tapi saya masih tetap dalam kesederhanaan bisa lihat muka yang lagi krisis, muka yang dompetnya kosong, muka yang lagi menderita, lagi kehilangan orang terkasih, lagi putus cinta. Sebaliknya, wajah yang glowing, ya, hari-hari hidupnya penuh sukacita. Itu mungkin karena menghitung hari, detik demi detik, masa kunanti apakah ada, yakni menjelang Idul Fitri, THR datang, menghitung lagi. Nah, itu menghitung gaji kotek tadi. Menghitung gaji. Ya, tanggal berapa ini, ya. Habis itu kalau terima, wow. Kelihatan. Saya bisa lihat opa DP wajah itu kalau habis terima gaji atau belum. Jadi wajah penampakan yang paling asli dari pribadi manusia. Dan Yesus dikatakan wajahnya bercahaya. Ini bagi saya langsung saja pesan jelas. Kita ini kan disuruh oleh Yesus, kamu harus jadi cahaya dunia. Bagaimana bisa kita menjalankan tugas itu kalau kita tidak belajar dari sang cahaya sendiri?
Maka bersyukurlah kita memiliki Uskup Manado yang memiliki sebuah moto, tabisan. Bagi yang sudah dari Mantehage, jangan jawab. Tapi ini bagi yang MCC dan yang di sini. Apa moto Bapak Uskup sekarang? Siapa cepat, dia langsung boleh pulang ke Manado. Ternyata cuma dorang yang tahu, ya. Jadi in lumine tuo fidemus lumen, yang artinya jangan bilang jagalah kebersihan lingkungan hidup, ya. Jadi memang kita perlahan-lahan untuk bisa bersinar, mulai dulu percaya dan lihat cahaya itu. Baru kepercayaan akan cahaya itu yang mengubahkan kegelapan hidup kita, baru kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pergi menjadi terang bagi ini. Nah, apa bentuk kegelapan yang memang harus diterangi lebih dulu dalam diri kita? Bacaan kedua itu mencatat itu. Pertama, kepada jemaat di Filipi, Paulus sedikit curhat mendalam, ya. Dia merasa sangat kecewa karena dia bilang, saya mendengar atau sering kukatakan kepadamu dan kukatakan sekarang lagi sambil menangis. Jadi ini betul-betul kepedihan. Banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Nah, apa yang menjadi kegelapan yang banyak kali, ya, dari situ kegelapan terjadi ketika Tuhan mereka adalah perut. Gara-gara perut kebinasaan sering terjadi menjadi kegelapan. Ya, gara-gara soal perut. Orang Bakalai rupa-rupa itu urusan perut banyak kali. Nah, apalagi kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Jadi bangga dengan segala macam keaiban. Lalu, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Jadi kegelapan bagi banyak orang ketika Paulus bilang, kita warga kerajaan surga, tetapi ternyata banyak orang lebih percaya dan lebih mau untuk tinggal di mana? Di Jawa Barat. Namanya Sukabumi. Ya, jadi banyak orang termasuk yang tinggal di Warembungan, di Manado, di Perkamil, dan di Paldua. Tinggal di Manado tetapi hati dan pikirannya mau tinggal di Jawa Barat, Sukabumi. Padahal sekali waktu dia akan pindah menuju ke Balikpapan, ya. Balikpapan dulu, ya. Jangan lupa. Setelah Sukabumi, siapapun akan pindah ke, orang semua akan ada di Balikpapan, loh, sekali waktu, ya. Kecuali yang tidak mau lagi di Balikpapan, dia pakai pocong, ya. Tapi yang mau di, ya, Balikpapan. Habis itu kita dikatakan kemah dibongkar dan ada rumah kediaman abadi. Nah, tetapi kan orang dengan kegelapan hati lalu memilih kadang-kadang, oke, saya tidak percaya itu. Dan maka dari itu cara hidupnya betul sangat duniawi. Ya, bukan berarti orang Sunda boleh nikmati dunia. Saya setuju bahwa orang harus kadang-kadang pergi ke carpe diem. Carpe diem itu artinya nikmatilah hari. Ya. Carpe, rebutlah hari, dies. Ya, ngoni cuma tahu dies natalis, hari kelahiran. Dies, diem, bahasa Latin itu bermain di akhiran untuk menentukan. Nah, carpe diem, rebutlah hari. Menjadi salah kalau rebutlah hari artinya saya hanya percaya untuk rebut hari ini, besok saya rebut hari ini, tidak ada lagi hari yang lain untuk hidup abadi. Dan itulah membuat tadi Tuhan mereka adalah perut, lalu rumah mereka adalah rumah kediaman di dunia. Jadi masa Prapaskah adalah masa transfigurasi.
Masa merubah wajah kita supaya boleh menjadi cahaya bagi orang lain. Kalau kita bercahaya berarti nampak seperti tadi saya bilang. Kalau orang gembira kan wajahnya akan nampak. Kalau kelakuan dan hidup kita baik, akan terpancar juga. Tadi malam di pesta saya ketemu orang yang kenal baik. Anak dari siapa? Lumi ini. Lumi. Apa? Yang saya kenal dari kecil. Dia ngomong dengan tantenya, dia bilang, pastor ini masih tetap muda ya. Kelihatan muda katanya. Lalu dia bilang, memang kok masih 48 tahun. Saya bilang, wah, diskon ya. Saya memiliki 12 tahun lebih muda dari perkiraan kalau begitu ya. Mungkin karena lihat wajah saya manis ya. Wajah saya itu begitu. Tapi saya tidak percaya, karena kalau saya marah tetap kelihatan beda ya. Wajah memperlihatkan, dan kepada dunia Tuhan mengatakan inilah wajah yang bercahaya, yakni keselamatan bagi kamu yang gelap-gelap. Ada yang usaha laundry di sini kah? Perubahan juga ialah pakaian Yesus dipakai kilau kemilau. Tidak ada, dalam versi Injil lain dikatakan tidak ada satupun tempat yang bisa mengelantang. Mengelantang itu cuci dengan pakai bahkan kimia untuk menjadi berkilau seperti itu. Dan ini sebuah pernyataan bagaimana perubahan total bagi orang yang ingin berubah, ya, itu benar-benar hanya bisa kalau kita selalu illumine tuo videmus lumen. Kita melihat itu sebagai patokan, contoh pembaharuan kita. Saudara sekalian, yang kedua, ini antara dalam Injil, dalam bacaan Transfigurasi kali ini, ada kesamaan dengan peristiwa penyalipan. Antara Transfigurasi di Gunung Tabor, satunya ada di gunung atau Bukit Golgota. Kesamaannya ialah dua-dua terjadi di atas gunung. Tetapi Transfigurasi di atas gunung ini, satu, perbedaannya jelas. Di Tabor, wajah kemuliaan yang nampak. Di Golgota adalah wajah kepedihan, kemuraman, penderitaan yang terpancar. Itu ya. Di Tabor, Yesus bertemu dengan dan berbicara dengan dua saksi masa lampau, orang-orang yang hebat, Musa dan Elia. Di Gunung Tabor, di Gunung Golgota, di Bukit Golgota, Yesus hanya bicara dengan satu orang dari dua penjahat yang ada di situ. Tetapi lihat ya, pengalaman Transfigurasi itu dalam Injil terjadi sebelum Golgota. Sehingga mau mengatakan kemuliaan Tuhan itulah yang akan menyinari termasuk segala macam wajah yang mengerikan, pengalaman salib yang terjadi. Jadi bagi kita ini pesan yang baik. Kita tidak selamanya akan tersalibkan. Wajah kita dalam pengalaman derita masih ada sebuah cahaya yang lain yang ditunjukkan oleh Yesus, bahwa dia merangkum baik penderitaan sebagai kesaksian bahwa dia tetap setia untuk tetap menjalani hidup yang baik pun di dalam penderitaan. Nah, ini tadi dalam sharing-sharing ringan dengan putra yang tadi namanya juga disebut ya, engkaulah putra. Ya, engkaulah putra yang kukasihi ya. Di sini ada putra biri ya. Kami diskusi tentang banyak artis sekarang yang hijrah itu. Bukan hijrah ya. Hijrah ya. Ini kata yang ada gejala sedikit, ada yang mulai pindah, mualaf.
Lalu kenapa itu? Siapa dorong begitu? Apakah benar mereka menemukan panggilan paling dalam, digerakkan dari dalam? Ada yang menyatakan itu keluar begitu, tapi orang semua tahu. Yang tidak dikatakan. Ini kalau bahasa wartawan selalu read between the lines, ya, membaca di balik yang tertulis. Atau banyak orang bilang harus baca, justru yang dikatakan harus baca sebaliknya, ya. Yakni kadang-kadang itu hanya karena ya kenyamanannya takut terongrong, popularitasnya tidak ingin digoncang, tidak mau disengsarakan, tidak mau dipersekusi, pengorbanan tidak ingin dia tempuh demi kenyamanan dan kenikmatan itu. Dan ini catatan tuh yang muda-muda ini. Ya. Dan bagi semua, gunakan ini kecil-kecil orang ini. Biarlah kecil tapi rawit. Kita tidak butuh besar nanti. Walaupun kita berharap semua yang masih merasa Katolik, ayo gabung. Tapi yang sudah memang tidak merasa, sudahlah. Karena apa? Mungkin mereka merasa beragama, apalagi beragama Katolik, itu membawa salib. Ada di Gunung Golgota. Wajahnya adalah wajah penderitaan. Tetapi Tuhan memperlihatkan dua dunia itu. Hidup ini perputaran dari Gunung Golgota dan bukit. Biasa bukit Golgota, Gunung Tabor. Bisa terbalik karena dalam peristiwa kebangkitan di balik Golgota juga ada kebangkitan. Jadi kemuliaan Tuhan bisa menyinari orang yang menderita. Jadi tahan sajalah yang menderita. Ya, jangan pernah lari. Jangan pernah mencari senang saja. Karena itu bacaan ini versinya lain. Tetapi versi Injil yang lain mengatakan setelah dari bukit itu, apa yang terjadi? Yesus bilang, mari orang turun ke gunung. Ya, usai sudah ini. Ya, selesai. Yang Oni lihat nampak mulia. Beragama itu bukan di atas gunung. Hidup real di bawah sana. Dan itu artinya siap-siap untuk menjadi biasa-biasa dan menjadi orang yang menderita. Terakhir, apa artinya kita menjadi baik kalau hanya istilahnya, apalagi jeruk makan jeruk. Cahaya kita harus berpendar-pendar kayak mercusuar, memberikan keselamatan. Dan itu coba dialami oleh Petrus ketika dalam suasana pengalaman Bukit Tabor, Gunung Tabor. Karena apa? Tadi kita dengar setelah melihat itu, Petrus merasa euforia. Dan dalam euforia perjumpaan antara manusia dengan Tuhan, yang terjadi adalah dia menjadi orang yang sangat altruis, istilah bahasa Latin, altruistik. Memikirkan orang lain. Maka coba perhatikan, dia usulkan dirikan berapa tenda? Coba lihat ini jari, so berapa ini? 3. Berapa tenda? 3. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk Yesus. Lalu untuk dirinya mana? Apakah dia menyanyi dangdut? Beralaskan koran pun jadi apa? Ada itu dangdut itu ya. Apakah mereka berpikir ya sudahlah, orang nggak usah pakai ini, jendela kita seluas dunia saja, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan, yang penting Nabi. Sebuah hal yang mau mengatakan Petrus keluar dari zona egoisnya. Kalau dia dalam dunia terang, kalau dia dalam cahaya terang, dinaungi terang, dia menjadi orang yang bisa sangat-sangat sosial, bisa sangat baik. Nah lihat, orang biasanya dapat orang-orang baik yang begitu kalau orang ketemu orang yang
betul-betul masih ada dunia perspektif lain. MCC sering mengalami orang-orang baik. Siapa orang? Orang yang masih percaya bahwa melakukan kebaikan itu adalah sebuah perspektif cahaya bagi hidup. Ya, yang membuat dia tidak lagi egois. Tidak seperti orang, ada tapi tidak mau membantu. Padahal dalam masa prapaskah ini ditekankan juga aspek bagaimana mempedulikan orang lain, memperhatikan kepentingan lain dan bukan hanya diri sendiri. Saudara sekalian, 3 aspek. 1, belajar dari Tuhan yang adalah terang bercahaya, kita bertransfigurasi. Dunia kegelapan ini masih banyak. Disitulah perutusan kita, tetapi kita juga harus lihat dulu. In lumine tuo fidemus. Lumen. Kita lihat terang itu, kita percaya dan kita sendiri dijadikan terang oleh Tuhan supaya boleh mengaktualisasikan diri sebagai terang bagi orang lain, menerangi kegelapan. Lalu yang kedua, pikiran-pikiran yang baik mengenai bagaimana kita harus juga mengakomodir penderitaan kita. Ya, salib karena harus menjadi terang. Ya, jangan kira menjadi terang itu gampang. Ya, mungkin kalau ditanya kepada lilin ini di waktu malam, sakit nak kamu pada waktu kamu harus setia memberikan terang lawan ini gelap? Tidak bisa tanya kan? Tapi persimboliknya ialah dia sampai habis. Ya, lilin ini dia terbakar demi terang itu. Yesus demi selamat, salib yang harus dipikul. Itulah yang dibalik dari 2 dimensi, Gunung Tabor dan Bukit Golgota. Dan terakhir, perubahan sikap Petrus menjadi sikap altruistik adalah sebuah petunjuk. Ketika orang percaya akan terang dan ingin menjadi terang, dia akan lebih altruistik, akan lebih memikirkan bagaimana orang lain juga mengalami terang. Tuhan memberkati kita.